Bacaan hari ini diambil dari Ibrani bab 13 ayat ke-15. Oleh itu, melaluinya marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban, yaitu pujian kepada Allah, sebagai buah-buahan hasil bibir kita, sambil bersyukur kepada nama-Nya. Inilah firman Tuhan. Shalom, sekali lagi kita bertemu untuk mendengar renungan firman Tuhan. Pada hari ini, Ibrani pasal 13 ayat 15 itu mengajarkan, memberitahu kepada kita bahwa kita perlu senantiasa bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani mengajak agar kita oleh Dia, dikatakan sana oleh Dia, sentiasa menaikkan ucapan syukur kepada Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan Dia. Perkataan oleh Dia sebenarnya mengajak kita melihat siapakah Dia itu. Dia adalah Yesus yang layak mendapat kemuliaan melalui ucapan syukur dan pujian umat-umatnya. Dia adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Oleh Dia kita diselamatkan melalui pengorbanannya, dan oleh kasih-Nya kita ditebus, dan oleh Dia saya dan Anda diberi jaminan keselamatan kekal. Dialah harus menjadi punca kenapa kita bersyukur kenapa hari ini kita harus bersyukur kepada Dia. Karena banyak kesyukuran yang kita boleh panjatkan. Doa kita dijawab, syukur juga. Kita terselamat daripada kemalangan ataupun bahaya, syukur juga. Banyak doa-doa kesyukuran boleh dipanjatkan, tetapi ada satu doa kesyukuran yang sepatutnya kita tidak tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa Dia sanggup datang untuk menyelamatkan kita. Dia sanggup menjadi yang terendah hanya untuk semata-mata saya diselamatkan. Jadi karena pengorbanannya, karena kasih-Nya, karena kemuliaannya, karena kehendaknya, karena sayangnya kepada manusia, maka Dia datang. Dan ini harus menjadi keutamaan dalam ucapan syukur kita setiap waktu. Sebab itu firman Tuhan mengatakan oleh Dia kita dapat diselamatkan. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberi anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlukan suatu kehidupan yang kekal, karena kehidupan di bumi ini hanya sementara saja. Kita perlukan suatu kehidupan yang kekal, dan itu dapat kita miliki dengan pasti sekali melalui Yesus Kristus yang sanggup datang mati untuk kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga dalam Yohanes 14 ayat 6, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi alasan mengapa Ibrani mengajar kita. Dalam penulis Ibrani mengajar kita supaya kita senantiasa mengucapkan, menaikkan doa-doa kesyukuran kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.